UI Malang, Prodi PAI. Saya di sini mau mewawancarai guru akidah akhlak. Nama saya Sabila Salma Najiha. Di sini saya mau menanyakan kurikulum apa yang digunakan dalam pengajaran akidah akhlak di sekolah ini? Oke, mulai tahun ini di madrasah kita itu udah mulai menggunakan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka, sedangkan untuk MI masih dua fase A dan fase B. Soalnya tingkat atasnya masih kelas 4. Jadi fase A kelas 1 2 itu ada Ustadz sendiri, setelah itu namanya perundingannya fase B. Kelas 3 dan 4. Apakah mengadaptasi dari kurikulum yang sudah ada atau ada modifikasi khusus untuk mahasiswa di MI ini? Siswa untuk siswa di MI ini. Karena kurikulum merdeka ya, jadi kurikulum merdeka itu bebas mau diserahkan oleh guru. Tapi untuk pakem-pakemnya sudah ada. Jadi di situ ada kan akidah ada beberapa elemen kan, ada elemen akhlak, elemen akidah, elemen keteladanan dan lain sebagainya. Nah di situ di fase B itu ada beberapa materi-materi yang mungkin guru itu merdeka bebas. Oh materi ini cocok di kelas 3A masukkan. Tapi di LKS kan bukan LKS, di LKS ada buku paket, ada buku ajar ada. Nah di situ mungkin materinya sudah disebutkan satu persatu. Tapi itu kembali ke guru. Oh ini materi ini sudah pas dipastikan. Kalau nggak pas jadi bisa disampaikan di sini. Jadi guru merdeka, namanya merdeka belajar guru bebas. Kemudian metode pembelajaran apa yang digunakan dalam pembelajaran akidah akhlak dalam dan bagaimana Ibu mengintegrasikan nilai-nilai akhlak dalam kegiatan sehari-hari di kelas? Oke. Lebih banyak kalau di kelas itu metodenya itu anak-anak suka praktek ya, kuantum learning kalau nggak salah ya. Di situ mungkin ketika saya menjelaskan, nah setelah itu menjelaskan singkat saja, kemudian bentuk kelompok. Nah setiap kelompok itu saya bentuk setiap anak beda-beda. Jadi nggak kok berhitung 1, 2, 3, 4. Kalau 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 mungkin nggak acak kan sih. Pinter di kelompok itu, yang dalam tanda kutip yang unik di kelompok itu nggak adil. Jadi bentuknya saya acak sendiri. Oh satu kelompok itu rata. Nah untuk membentuk satu orang inti di dalamnya, dalam artian yang pintar, bukan pintar gimana ya, yang menguasai materi itu saya tunjuk. Saya kasih pertanyaan ke mereka, mungkin ada 5 kelompok, berarti otomatis 5 orang saya majukan ke depan, saya kasih pemahaman, dan 5 anak itu dipencar di kelompok-kelompok itu untuk ngasih tahu ke mereka yang bingung. Kan di akidah itu lebih ke praktek kebanyakan ya, karena kalau cuma soal ceramah ngasih materi nggak nyampe ke anak, langsung berarti memahami anaknya dulu ya, mana anak yang pintar, mana anak yang bukan pintar nggak pintarnya sih, memahami. Ini yang lebih memahami gitu aja. Sudah berapa lama Anda menjadi guru akidah akhlak di sekolah ini, dan apakah tantangan terbesar Anda dalam mengajar akidah akhlak? 2 tahun ini, masuk 2 tahun, mungkin hitungannya 1,5 lebih. Dari awal masuk di madrasah kita ini sudah ke madrasah ibu kita ini, dan mungkin tantangannya akidah itu di jam siang. Di kelas 3 itu di jam siang, tapi di kelas 4 itu enggak. Kebalik, di kelas 4 itu jam siang, di kelas 3 enggak, jam pagi. Nah tantangannya di kelas 4. Apalagi anaknya itu kan yang mungkin unik semua, itu banyak relanya. Kelas siang. Berarti lulus kuliah langsung? Malah pas kuliah. Oh masih kuliah, kuliah 2. Apakah ada kendala yang Anda temui selama menjadi guru akidah akhlak, lalu pas mengajar akidah akhlak kepada siswa, dan bagaimana solusi Anda dalam mengatasi masalah tersebut? Kendalanya mungkin di kurang